Hai, hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang aku alami sendiri beberapa tahun yang lalu. Saat ini aku sudah bekerja, dan kejadian yang akan aku ceritakan terjadi sekitar tahun 2005 atau 2006, ketika aku duduk di bangku kelas 4 atau 5 SD. Sebelum masuk ke ceritanya, aku akan beri sedikit gambaran mengenai situasi saat itu. Waktu itu aku masih SD. Aku dan teman-teman senang banget ngumpul di sekolahan dari siang sampai maghrib. Nah, hari itu kita pulang sekolah sekitar jam 11 siang. Sorenya sekitar jam 3 kita janjian buat main ke sekolah. Kebetulan sekolahku itu tak jauh dari rumah. Tepatnya di depan gang, sekitar 5-10 menit jalan kaki. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3 sore. Karena posisi rumahku berada di ujung gang, aku memutuskan untuk pergi menjemput salah satu temanku. Sebut saja namanya Julie. Jarak rumahnya tak jauh dari rumahku. Kebetulan aku dan Julie itu satu kelas dan rumah kami satu gang. Karena kita perginya jalan kaki, jadi lebih enak kalau kita pergi bareng-bareng. Julie tinggal di sebuah rumah kontrakan yang cukup reot. Memang agak menyedihkan kalau diceritakan, tapi harus. Rumah Julie ini memiliki sebuah pagar yang cukup besar. Jarak antara pagar dengan rumah Julie cukup jauh. Sekitar 20 langkah kaki anak kecil untuk bisa sampai ke depan pintu rumahnya. Ketika menuju rumah Julie, kita dapat melihat beberapa pohon pinang di sisi kanan halaman. Dan di sisi kirinya terdapat sebuah sumur tua tempat Julie dan keluarganya biasa mandi atau menimba air. Di rumah itu Julie tinggal berlima. Ada dia, mamanya, papanya, adiknya, dan juga abangnya. Tapi menurutku rumah itu cukup kecil jika dihuni oleh 5 orang. Karena hanya terdapat 3 ruangan, yaitu 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, dan 1 kamar kecil. Bangunan rumahnya juga seperti tidak layak huni. Terlihat agak miring. Akan sangat terasa ketika kamu sudah masuk ke dalam rumahnya. Banyak yang berpikir kalau rumah itu menakutkan. Dan aku pun demikian. Ketika aku sudah berada depan pagar rumah Julie, aku pun berteriak memanggil namanya. Setelah itu, Julie memintaku untuk masuk dan menunggunya berganti pakaian. Karena kebetulan dia baru habis mandi ceritanya. Ketika menunggu Julie berganti pakaian, aku baru sadar kalau Julie hanya tinggal berdua dengan adiknya di rumah. Yah, sepertinya adiknya ingin ikut ke sekolahan, pikirku. Saat itu aku memang sedikit bosan menunggu. Aku iseng aja memperhatikan sekitar rumah Julie. Jadi posisiku saat itu ada di ruang tamunya. Nah, kalau dari ruang tamunya, ngelihat ke sebelah kanan itu langsung ke arah kamar mereka. Dan karena kamarnya Julie ini gak ada pintu, hanya ditutupi oleh tirai, jadinya aku fokus merhatiin adiknya Julie yang lagi main bola seukuran bola pillets. Ya, mungkin seperti itu. Kalian tahu gak kira-kira bolanya sebesar apa? Nah, kemudian si adiknya Julie ini liatin aku, tapi mukanya kayak bete gitu. Lalu setelahnya dia pergi ke bagian dalam kamar sampai tidak terlihat dari ruang tamu. Setelahnya Julie keluar kamar dan ngomong ke aku, "Nih, kamu keluar duluan aja ya. Tunggu di depan pagar. Aku mau cari kunci rumah dulu, mau tutup pintu. Soalnya mamaku pergi ke tempat temennya." Lalu aku jawab,
"Yah, aku tunggu depan ya, jangan lama-lama. Nanti yang lain marah kalau kelamaan nunggu." Dia pun menjawab, "Iya, nggak lama kok, sabar ya." Setelah itu aku keluar dan menunggu di depan pagar. Tak berapa lama Julie nyusulin aku ke depan. Aku heran. Kok sepertinya ada yang aneh ya? Aku pun bertanya kepadanya, "Jul, kok kamu gak bawa adikmu sih?" Dia pun heran mendengar pertanyaan aku. Adik aku? Gak ada kok adik aku di rumah. Dia ikut mamaku tadi. Dari tadi aku ini di rumah sendirian, katanya. Seketika aku langsung kaget, karena jelas-jelas aku ngelihat adiknya di dalam rumah. Karena penasaran, aku melirik ke arah jendela rumah Julie dan memastikan kalau aku gak salah lihat. Terus waktu aku melihat ke arah rumahnya, ternyata bocah itu masih ada di sana. Dia menatap kosong ke arahku. Tapi gak sejelas tadi bentuknya. Dan kemudian dia tersenyum kepadaku. Serius demi apapun. Setiap kali aku ingat kejadian ini, aku selalu merinding. Dan gak pernah lupa bagaimana caranya tersenyum kepadaku. Setelah aku melihat kejadian itu, aku udah gak ngomong apa-apa lagi ke Julie. Walaupun aku tahu kalau Julie sangat penasaran. Ya, namanya juga anak kecil, aku tetap menceritakan apa yang aku lihat di rumahnya beberapa hari kemudian. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang tak pernah aku lupakan. Karena itu pertama kalinya aku melihat sendiri dengan mataku. Syukurlah, setelah itu aku gak pernah lagi melihat hal-hal seperti itu.